Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nishwana Zifa dengan NPM 233010116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang ada di dalam mata kuliah kewarganegaraan. Sebelum itu, izinkan saya untuk menampilkan PowerPoint yang sudah saya buat. Baik, yang pertama itu di dalam kewarganegaraan apa ya tentunya ada eh, beberapa materi yang bisa dibahas gitu ya. Nah, kewarganegaraan sendiri ini tuh kayak pengertiannya tuh kurang lebihnya seperti kita tuh kan tinggal di suatu pastinya akan tinggal di suatu negara gitu. Tidak mungkin tidak tinggal di suatu negara. Di mana nah, di negara ini tuh kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada atau yang sudah dibuat gitu. Nah, untuk yang pertama itu ada warga negara yang cerdas di era digital. Di mana ini tuh maksud dari warga negara cerdas ini tuh adalah individu yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara produktif, kritis, dan bertanggung jawab. Jadi, warga negara itu harus bisa gitu ya, menggunakan digital atau menggunakan apapun digital dengan baik gitu. Jadi sebagai warga negara itu harus bisa menggunakan digital dengan harus harus bisa menggunakan digital dengan bijak. Jangan kita tuh harus menggunakannya dengan pilih-pilih dengan baik, misalkan untuk mencari ilmu atau apa. Karena kan di zaman sekarang tuh banyak banget ya kayak di internet-internet atau di platform manapun isinya kadang suka aneh-aneh. Nah, dengan adanya warga negara cerdas ini, kita diharuskan cerdas untuk memilih apa saja yang wajib kita lihat di era digital zaman sekarang. Nah, itu meliputi kemampuan teknis seperti menggunakan aplikasinya, terus literasi media, literasi informasi, keamanan cyber, dan etika digital. Jadi selain kita harus pintar-pintar memilah mana yang bisa dilihat dan yang tidak, kita pun harus bisa memanfaatkan dan menggunakan digital ini tuh dengan baik gitu. Eh, Kayak biar ke depannya tuh kita bukan jadi yang kurang update, tapi kita benar-benar udah paham digital zaman sekarang.
Lanjut yang berikutnya ini ada kompetensi warga digital. Yang pertama ada literasi digital, di mana literasi digital ini tuh seperti memahami cara kerja platform dan alat digital. Nah, nanti di sini tuh kita akan memahami cara kerja seperti internet itu seperti apa, AI itu gimana, biar kita tidak salah dalam menggunakannya. Yang kedua ada literasi media. Literasi media ini menilai kredibilitas informasi dan sumber. Jadi, kita tuh tidak bisa menelan mentah-mentah informasi atau sumber yang kita dapat gitu. Kita harus cari tahu dulu apakah informasi ini benar atau tidak. Nah, yang ketiga ada literasi informasi. Yang ini yang dibahas sebelumnya, ada kayak mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi akurat agar kitanya tidak terjerumus ke dalam hal yang salah. Yang keempat, ada Yang keempat ada keamanan dan privasi, di mana maksud ini tuh praktik perlindungan data pribadi. Jadi, kita tuh kan pasti jika menggunakan handphone atau laptop, pasti ada keamanan privasi atau akun Google pun pasti ada keamanan privasinya agar data kita tuh tidak bisa diambil dengan sembarangan. Nah, yang terakhir tuh ada etika digital, berkomunikasi sopan, menghormati hak cipta, dan menghindari ujaran kebencian. Tentunya dalam bermain digital itu kita harus memiliki etika yang baik karena zaman sekarang kan banyak orang-orang yang hanya memainkan digital saja tapi etikanya kurang. Nah, hal seperti itu tuh buruk, jadi tidak boleh ditiru. Jadi ketika ada etika yang tidak baik di era digital zaman sekarang, kita tuh bisa menilai gitu kalau itu tuh tidak baik dan tidak boleh melakukannya seperti itu. Yang berikutnya, praktik baik untuk menjadi warga digital yang cerdas. Nah, yang pertama itu ada verifikasi sumber sebelum membagikan informasi. Ini yang seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi, sebelum kita memberikan informasi itu, kita harus cross-check dulu nih informasi yang kita sebar ini benar atau tidak. Takutnya kita tuh malah mengirim informasi yang salah. Nah, yang kedua adalah gunakan kata sandi kuat dan autentikasi dua faktor. Lalu yang ketiga ada kelola jejak digital. Pikir sebelum posting. Jadi kita tuh harus memikirkan matang-matang nih apa yang kita kirimkan ini tuh kira-kira baik dikonsumsi masyarakat atau tidak. Lalu yang keempat ada laporkan konten berbahaya dan biasakan literasi media di keluarga atau sekolah. Jika ada hal-hal yang kurang baik dari digital, lebih baik langsung dilaporkan agar tidak terulang lagi eh, agar tidak keluar lagi gitu yang hal-hal tidak diinginkan. Nah, yang terakhir ada gunakan platform resmi untuk transaksi dan pelajari kebijakan privasinya. Jadi jangan menggunakannya bajakan untuk mengamankan privasi kita sendiri. Yang berikutnya adalah peran negara, sekolah, dan masyarakat. Nah, pengertian dari negara ini tuh yaitu regulasi perlindungan data, kampanye literasi digital, dan penegakan hukum, di mana suatu negara ini akan terbentuk jika di dalamnya ada warga negara. Yang berikutnya ada sekolah. Sekolah ini termasuk kurikulum literasi media dan etika digital sejak dini. Sekolah ini tempat warga negara menuntut ilmu untuk masa depannya. Nah, yang terakhir adalah masyarakat dan keluarga. Ini tuh untuk mendampingi dan memberikan contoh penggunaan sehat teknologi, di mana masyarakat dan keluarga ini akan eh, membantu berjalannya suatu negara. Lalu yang berikutnya ada hak warga negara. Nah, secara gambaran umumnya gitu ya. Yang pertama ada hak asasi. Ini tuh untuk hidup, kebebasan, kesetaraan di hadapan hukum, di mana hak asasi ini tuh untuk manusia. Yang kedua ada hak politik. Hak politik ini tuh untuk memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam pemerintahan. Lalu ada hak ekonomi dan sosial yang meliputi seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Lalu ada hak budaya dan lingkungan. Ini tuh meliputi seperti kebebasan beragama, warisan budaya, dan lingkungan sehat. Dan yang terakhir ada hak digital atau konteksnya modern, di mana hal ini meliputi akses informasi, kebebasan berekspresi online, serta perlindungan data pribadi. Jadi dari hak-hak warga negara ini kita tuh mempunyai ya hak-hak kitanya gitu sebagai warga negara yang tinggal di negara kita saat ini yaitu Indonesia gitu. Kita tuh pasti memiliki hak hak apapun ya yang emang hak ini tuh wajib hak ini tuh harus dimiliki sama kita sebagai warga negara.
Lalu berikutnya ada kewajiban. Tadi kan ada hak, nah sekarang ada kewajiban warga negaranya. Di mana kewajiban warga negara ini yang pertama, kita itu tentunya harus mematuhi hukum dan peraturan negara. Lalu yang kedua, membayar pajak dan kontribusi keuangan sesuai ketentuan. Yang ketiga, yaitu berpartisipasi dalam kehidupan publik seperti pemilu, diskusi, dan pembangunan komunitas. Nah, yang keempat ada menjaga persatuan, di mana itu kayak bisa menghormati hak orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan umum. Lalu yang terakhir ada kewajiban khusus seperti mengikuti pendidikan dasar, bela negara, atau ya sesuai aturannya gitu. Nah, kewajiban ini tuh ya wajib kita ikutin gitu. Jika kita ingin tinggal di suatu negara, tentunya selain mendapatkan hak, kita pun harus menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara agar ke depannya negara pun dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Lalu yang berikutnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana hak itu akan memberikan kebebasan dan kewajiban itu akan menjaga ketertiban dan keberlanjutan dari hak tersebut. Contohnya seperti kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan tanggung jawab menghindari pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Lalu ada perlindungan hak memerlukan partisipasi aktif warga seperti melapor, advokasi, atau voting jika ada yang tidak mengenakan atau tidak layak gitu. Yang berikutnya ini ada contoh kasus dari hak digital dan privasi. Nah, kasusnya itu seperti kebocoran data pengguna platform X. Implikasinya tuh kayak pelanggaran privasi, potensi penipuan. Nah, yang berikutnya adalah peran warga, di mana peran warga itu untuk mengetahui hak akses data, meminta penjelasan, serta melapor ke otoritas perlindungan data. Yang terakhir, peran negaranya yaitu untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara data dan pembaruan regulasi perlindungan data agar privasi dari data kita itu terjaga. Nah, yang berikutnya adalah negara. Negara ini apa sih? Nah, negara ini tuh suatu organisasi politik yang berdaulat untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayah tertentu. Unsur negaranya terdiri dari rakyat atau populasi, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan. Unsur negara ini tuh harus ada jika ingin suatu negara itu terbentuk gitu. Jadi sebelum membentuk negara tuh harus ada unsur negaranya dulu. Jika unsur negaranya sudah ada, maka negara pun akan terbentuk. Yang berikutnya ada fungsi utama. Fungsi utama dari negara ini untuk menjaga keamanan, menyediakan layanan publik, menegakkan hukum, serta mengatur ekonomi dari warga negara, dari setiap warga negaranya. Yang berikutnya adalah konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Nah, jadi konstitusi itu hukum dasar tertulis atau kebiasaan tertib yang mengatur struktur pemerintahan dan hak warga. Di mana ini tuh hukum ini tuh tentunya harus ditaati oleh warga negaranya agar berjalan dengan baik. Nah, yang berikutnya itu perannya apa? Perannya itu untuk menetapkan pembagian kekuasaan, penjaminan hak asasi, dan menjadi pedoman pembuatan undang-undang. Yang terakhir, sifat-sifat dari konstitusi ini seperti supremasi hukum, stabilitas, dan legitimasi pemerintahan. Yang berikutnya ada pembagian kekuasaan dan mekanisme kontrol. Yang pertama ada cabang eksekutif, di mana ini tuh tugasnya untuk menjalankan pemerintahan seperti presiden atau PM dan kabinet. Lalu ada cabang legislatif. Nah, cabang legislatif ini untuk fungsinya untuk membuat undang-undang atau parlemen. Terus ada ya cabang yudikatif. Nah, kalau cabang yudikatif itu kerjanya untuk menegakkan hukum dan menguji konstitusionalitas atau pengadilan konstitusi. Yang terakhir ada kontrol dan keseimbangan, di mana ini tuh untuk check and balance untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, dengan adanya kontrol dan keseimbangan, tidak akan ada penyalahgunaan kekuasaan di suatu negara. Tuh. Nah, apa sih hubungan warga, negara, sama konstitusi? Tentunya warga, negara, dan konstitusi itu saling berhubungannya karena itu kan satu kesatuan dalam suatu negara gitu. Nah, hubungannya apa? Yang pertama, konstitusi. Konstitusi itu akan memberi kerangka hak dan kewajiban warga serta batas kekuasaan dari negaranya. Nah, warga itu punya mekanisme perlindungan seperti aduan hukum, pengadilan konstitusi, dan ombudsman. Yang terakhir adalah partisipasi warga, di mana warga itu
wajib untuk mengikuti pemilu, pengawasan publik, litigasi strategis. Jadi dengan warga berpartisipasi itu akan membuat implementasi konstitusi itu diperkuat gitu. Jadi akan memperkuat implementasi konstitusi dengan adanya partisipasi dari warga. Yang berikutnya adalah rekomendasi praktis untuk warga. Yang pertama, kembangkan keterampilan literasi digital dan kritis terhadap informasi. Lalu yang kedua, pelajari hak-hak dasar dan cara menegakkannya, seperti lapor, adukan, gunakan jalur hukum. Jadi, jika ada kejahatan sedikit pun, lebih baik kita langsung laporkan saja gitu. Tidak perlu takut akan ancaman atau apa, tapi kita lebih baik kita harus cepat-cepat melaporkan agar bisa diurus dengan cepat. Nah, yang ketiga ada aktif berpartisipasi dalam proses publik, seperti pemilu, musyawarah warga. Yang keempat ada jaga etika online, di mana ini tuh meliputi hindari ujaran kebencian, hormati privasi orang lain. Jika kita ingin dihormati orang lain, maka kita pun harus menghormati orang lain. Yang terakhir, simpan dokumen penting secara aman dan pahami kebijakan privasi layanan yang digunakan. Nah, kesimpulan dari semua materi kewarganegaraan ini, yaitu yang pertama, warga negara cerdas di era digital ini menggabungkan keterampilan teknis, literasi media, dan etika. Yang kedua, hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang saling menopang kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, konstitusi adalah kerangka fundamental yang menjamin hak dan mengatur negara. Peran warga aktif sangat penting. Terima kasih. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan, karena saya pun masih dalam proses pembelajaran dalam dalam mata kuliah kewarganegaraan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.